Jangan pernah makan lagi, 8 makanan ini jadi racun mematikan karena lama ditaruh dalam kulkas. Sebelum lanjut ke rahasianya, bantu dulu dengan like, subscribe, dan komentar biar saya makin semangat bikin video seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang terkasih, sekarang usianya berapa dan menonton dari kota mana? Silahkan tulis di komentar, semoga kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kebaikan. Tahukah Anda bahwa saat ini mungkin ada makanan di dalam kulkas rumah Anda yang terlihat aman, terlihat segar, tidak berbau, tidak berjamur, namun sebenarnya sedang berubah perlahan menjadi racun berbahaya bagi tubuh Anda? Makanan yang setiap hari kita konsumsi dengan perasaan tenang, tanpa rasa curiga, padahal diam-diam bisa merusak sistem pencernaan, melemahkan ginjal, bahkan dalam kasus tertentu dapat mengancam nyawa. Hari ini saya akan mengajak Anda membuka mata, bukan dengan cerita menakut-nakuti, tapi dengan fakta yang sering diabaikan oleh banyak keluarga. Fakta tentang kulkas rumah kita sendiri. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan Anda mengikuti kanal ini dan mengaktifkan pemberitahuan. Informasi kesehatan seperti ini sering dianggap sepele sampai akhirnya terlambat. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan dukung dengan memberikan tanda suka dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang bisa kita lindungi. Beberapa waktu yang lalu, saya dihubungi oleh seorang ibu muda. Kita sebut saja namanya Ibu Maya, seorang ibu rumah tangga dari daerah Bandung. Suaranya gemetar ketika bercerita, bukan karena panik semata, tapi karena rasa bersalah yang mendalam. Suaminya dilarikan ke unit gawat darurat pada dini hari. Ia mengalami muntah berulang, diare hebat, tubuhnya sangat lemas, dan tanda-tanda dehidrasi berat mulai muncul. Dalam hitungan jam, kondisinya memburuk. Awalnya mereka mengira hanya masuk angin atau salah makan biasa. Namun, dokter di rumah sakit segera menyadari bahwa ini adalah keracunan makanan serius. Penyebabnya terdengar sangat sederhana. Suaminya makan nasi goreng yang dibuat dari nasi sisa yang sudah disimpan di kulkas selama beberapa hari. Ibu Maya berkata dengan suara bergetar, "Saya pikir kalau sudah dimasukkan ke kulkas pasti aman. Saya juga sudah menggorengnya sampai panas." Saya tidak pernah menyangka akibatnya bisa separah ini. Saya tidak pernah menyangka akibatnya bisa separah ini. Kasus seperti ini bukan 1-2 kali terjadi. Bahkan, dalam praktik sehari-hari, kasus keracunan makanan dari rumah sendiri jauh lebih sering daripada keracunan dari makanan di luar. Yang lebih menyedihkan, korban paling banyak adalah orang tua yang sedang produktif dan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Semua berawal dari satu keyakinan yang sama. Selama makanan disimpan di kulkas, berarti aman. Inilah kesalahpahaman paling berbahaya. Kulkas bukan alat pembunuh bakteri. Kulkas hanyalah alat untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Suhu kulkas rumah tangga rata-rata berada di kisaran 1-5 derajat Celcius. Pada suhu ini, sebagian besar bakteri tidak mati. Mereka hanya bergerak lebih lambat. Bahkan ada jenis bakteri tertentu yang justru menyukai suhu dingin. Bakteri ini tetap aktif, tetap berkembang, dan tetap menghasilkan racun meskipun makanan disimpan rapi di dalam kulkas. Setiap kali pintu kulkas dibuka dan ditutup, suhu di dalamnya berubah. Perubahan kecil ini cukup untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi bakteri untuk terus bertahan hidup. Inilah alasan mengapa makanan yang tampak baik-baik saja secara visual bisa menjadi berbahaya secara biologis. Data kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ratusan kasus keracunan makanan yang tercatat secara resmi. Yang mengejutkan, sebagian besar kasus tersebut berasal dari makanan rumahan yang disimpan di kulkas. Dan angka ini kemungkinan jauh lebih besar. Banyak kasus tidak pernah dilaporkan karena dianggap hanya gangguan pencernaan ringan. Hari ini, saya akan membahas 8 jenis makanan yang paling sering menyebabkan keracunan dalam keluarga Indonesia. Bukan karena makanannya buruk, tetapi karena cara penyimpanan dan lamanya disimpan tidak sesuai dengan batas aman. Saya akan menjelaskan satu persatu. Berapa lama batas aman penyimpanan di kulkas, apa tanda-tanda bahaya yang sering diabaikan, dan mengapa memanaskan ulang tidak selalu membuat makanan menjadi aman. Kita mulai dari makanan yang hampir pasti ada di kulkas banyak keluarga. Telur rebus. Telur rebus sering dianggap makanan paling aman. Sudah dimasak, masih ada cangkang, dan terlihat bersih. Banyak orang sengaja merebus telur dalam jumlah banyak untuk persediaan beberapa hari ke depan. Namun kenyataannya, telur rebus justru memiliki resiko yang tinggi jika disimpan terlalu lama.
Telur rebus hanya aman disimpan di kulkas maksimal 3 hari, tidak lebih. Ketika telur direbus, terjadi perubahan besar pada struktur cangkangnya. Lapisan pelindung alami yang sebelumnya menutup pori-pori cangkang akan rusak akibat panas. Setelah telur didinginkan, pori-pori ini menjadi terbuka. Terbentuk celah-celah mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata manusia. Melalui celah inilah bakteri berbahaya seperti salmonella dan bakteri usus lainnya dapat masuk ke dalam telur. Bagian kuning telur adalah lingkungan yang sangat ideal bagi bakteri. Kandungan protein yang tinggi dan tekstur yang lembab membuat bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, bahkan di dalam kulkas. Dalam kondisi tertentu, jumlah bakteri dapat berlipat ganda hanya dalam beberapa jam. Masalahnya, telur yang sudah terkontaminasi tidak selalu menunjukkan tanda jelas. Kadang tidak berbau, kadang masih terlihat normal. Namun ketika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh, akibatnya bisa sangat serius. Mulai dari muntah hebat, diare parah, demam tinggi, hingga komplikasi berat pada ginjal. Karena itu, mengenali tanda-tanda awal sangat penting. Jika telur rebus mengeluarkan bau menyengat, jika putih telur terasa berlendir, jika warna kuning telur berubah, atau jika ada bercak mencurigakan pada cangkang, jangan pernah mengambil resiko. Lebih baik membuang 1 butir telur daripada mempertaruhkan kesehatan keluarga. Dan setelah telur, ada satu makanan lain yang jauh lebih sering menyebabkan keracunan serius karena hampir setiap hari dikonsumsi. Makanan itu adalah nasi. Namun tentang nasi, bahayanya, dan kesalahan paling fatal yang sering dilakukan keluarga Indonesia akan kita bahas secara mendalam di bagian berikutnya. Kita lanjutkan dengan makanan yang hampir tidak pernah absen dari meja makan keluarga Indonesia. Makanan ini dikonsumsi setiap hari, disimpan hampir oleh semua orang, dan sering dianggap paling aman untuk dihangatkan kembali. Makanan itu adalah nasi. Banyak keluarga memiliki kebiasaan menyimpan nasi sisa di dalam kulkas, lalu menggoreng atau memanaskannya kembali keesokan hari. Kebiasaan ini terlihat wajar, terlihat hemat, terlihat aman. Namun kenyataannya, nasi adalah salah satu penyebab keracunan makanan paling sering dan paling berbahaya. Nasi matang hanya aman disimpan di kulkas maksimal 2 hari. Untuk keamanan terbaik, sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 24 jam. Masalah utama pada nasi bukan terletak pada bau atau tampilannya. Masalahnya ada pada bakteri yang sudah ada sejak beras masih mentah. Di dalam beras terdapat bakteri yang disebut Bacillus cereus. Bakteri ini membentuk spora yang sangat kuat. Spora ini tidak mati meskipun beras dimasak dengan suhu tinggi. Ketika nasi matang dibiarkan mendingin, spora tersebut aktif kembali. Begitu nasi disimpan, bakteri mulai berkembang dan menghasilkan racun. Racun ini sangat berbahaya karena tidak bisa dihancurkan dengan pemanasan ulang. Menggoreng nasi sampai kering atau memanaskan sampai mengepul tidak menghilangkan racun tersebut. Inilah sebabnya nasi goreng dari nasi lama tetap bisa menyebabkan keracunan berat. Gejala keracunan akibat nasi biasanya muncul cepat. Dalam beberapa jam, penderita bisa mengalami muntah hebat. Dalam 8 hingga 16 jam berikutnya, muncul diare parah dan kram perut. Saya pernah menangani sebuah keluarga dari daerah Tangerang. 6 orang masuk rumah sakit dalam waktu hampir bersamaan setelah makan nasi goreng di hari libur. Nasi yang digunakan sudah disimpan di kulkas hampir 5 hari. Karena masih terlihat putih dan tidak berbau, mereka mengira masih aman. Biaya perawatan mencapai puluhan juta rupiah, dan semua itu berawal dari 1 piring nasi. Tanda nasi sudah tidak aman sebenarnya bisa dikenali. Jika ada bau asam meskipun samar, jika teksturnya menjadi lengket atau berlendir, jika warnanya berubah kekuningan atau muncul bintik hitam, atau jika rasanya pahit dan aneh. Jika salah satu tanda ini muncul, jangan mencicipi, langsung buang. Cara menyimpan nasi yang lebih aman adalah segera memasukkan nasi ke kulkas maksimal 2 jam setelah matang. Simpan dalam wadah tertutup dengan porsi kecil. Jangan menyimpan nasi dalam panci besar, karena bagian tengah akan lama dingin dan menjadi sarang bakteri. Selanjutnya, kita masuk ke makanan yang juga sangat sering disimpan dan dipanaskan ulang. Ayam yang sudah dimasak. Ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, ayam bumbu kuning. Semua jenis ayam matang hanya aman disimpan di kulkas maksimal 3 hari. Ayam mengandung protein tinggi yang sangat disukai bakteri patogen. Begitu ayam matang terpapar udara, bakteri langsung mulai berkembang. Masalahnya, ayam yang sudah terkontaminasi sering tidak menunjukkan tanda jelas di awal. Baunya masih enak, warnanya masih normal.
Namun di dalamnya, jumlah bakteri bisa meningkat sangat cepat. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu dari Medan. Anaknya yang masih berusia 7 tahun harus dirawat intensif setelah makan ayam goreng yang disimpan lebih dari 3 hari. Ayamnya sudah dipanaskan ulang, namun racun yang sudah terbentuk tidak hilang. Anak tersebut mengalami diare berdarah dan muntah terus-menerus. Pemulihan memakan waktu berminggu-minggu. Tanda ayam sudah tidak aman biasanya muncul di permukaan. Ada lendir lengket, bau asam menyengat, warna kehijauan terutama di sekitar tulang. Jika Anda melihat tanda ini, jangan berpikir untuk memotong bagian yang terlihat rusak, lalu memakan sisanya. Kontaminasi sudah menyebar ke seluruh bagian. Sekarang kita bahas makanan yang sering dianggap awet karena bumbunya kuat. Masakan bersantan, rendang, opor, gulai, kari, dan sayur lodeh. Banyak orang percaya bahwa masakan bersantan bisa tahan lama. Padahal kenyataannya masakan bersantan hanya aman disimpan di kulkas maksimal 1 hari. Santan adalah campuran lemak dan protein yang sangat mudah rusak. Begitu terkontaminasi, santan akan menghasilkan zat berbahaya yang menyerang saluran pencernaan. Memanaskan ulang masakan bersantan berulang kali justru memperparah kondisi. Setiap pemanasan merusak struktur lemak dan protein lebih jauh. Saya pernah mendengar kisah keluarga besar yang mengalami keracunan massal setelah makan rendang yang sudah dipanaskan berulang kali selama beberapa hari. Mereka mengira rendang selalu aman, padahal justru sebaliknya. Tanda masakan bersantan sudah berbahaya biasanya berupa bau tengik, rasa pahit, dan lapisan minyak yang berubah warna. Jika ragu, jangan ambil risiko. Selanjutnya ada makanan yang sering dianggap ringan dan aman, tapi sebenarnya sangat cepat rusak. Seafood matang. Udang, cumi, ikan, dan kerang yang sudah dimasak hanya aman maksimal 2 hari di kulkas. Seafood mudah menghasilkan zat berbahaya yang bisa memicu reaksi alergi berat, bahkan pada orang yang sebelumnya tidak memiliki alergi. Gejalanya bisa berupa gatal hebat, wajah membengkak, sesak napas, hingga kehilangan kesadaran. Tanda seafood sudah tidak aman adalah bau menyengat seperti amonia, tekstur lembek, dan warna kusam. Jika menemukan tanda ini, jangan mencicipi. Masih ada beberapa makanan lain yang sering diabaikan, namun jauh lebih berbahaya, termasuk kentang rebus, jamur matang, dan buah potong. Dan resiko dari makanan-makanan ini tidak kalah mengerikan. Semua itu akan kita bahas secara lengkap dan menyeluruh di bagian ketiga. Kita lanjutkan dengan makanan yang sering dianggap sederhana, murah, dan tidak berbahaya. Padahal justru termasuk yang paling berisiko jika disimpan dengan cara yang salah. Makanan berikutnya adalah kentang rebus. Kentang rebus sering disiapkan sebagai bahan dasar perkedel, kentang tumbuk, atau campuran sup. Banyak orang merebus kentang dalam jumlah banyak lalu menyimpannya di kulkas. Kentang rebus hanya aman disimpan maksimal 3 hari di kulkas. Dan itu pun dengan syarat disimpan dalam wadah yang tidak terlalu kedap. Masalah terbesar pada kentang rebus adalah risiko tumbuhnya bakteri yang sangat berbahaya bagi sistem saraf. Bakteri ini dapat berkembang dalam kondisi minim oksigen. Jika kentang rebus disimpan terlalu lama dalam wadah tertutup rapat, bakteri ini bisa menghasilkan racun yang menyerang saraf tubuh. Gejalanya tidak selalu dimulai dari perut. Seringkali diawali dengan pandangan kabur, kelopak mata terasa berat, mulut kering, dan kesulitan menelan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berujung pada kelumpuhan otot pernafasan yang mengancam nyawa. Yang paling menakutkan, racun ini tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengubah tampilan makanan. Kentang terlihat normal, tapi sudah berbahaya. Karena itu, jika kentang rebus sudah disimpan lebih dari 3 hari, jangan digunakan kembali, meskipun terlihat baik-baik saja. Selanjutnya, kita bahas makanan yang sering dianggap sehat dan ringan. Jamur yang sudah dimasak. Jamur tumis, sup jamur, atau olahan jamur lainnya hanya aman disimpan 1 hari di kulkas. Struktur sel jamur sangat rapuh. Setelah dimasak, sel jamur terus mengalami perubahan kimia yang dapat menghasilkan zat beracun. Jamur yang sudah tidak segar bisa menghasilkan racun yang merusak hati dan ginjal. Gejalanya bisa berupa mual berat, muntah, nyeri perut hebat, hingga gangguan fungsi organ. Masalahnya, banyak orang mengira jamur aman selama tidak berjamur secara visual. Padahal racunnya tidak selalu terlihat. Jika jamur matang sudah disimpan lebih dari 1 hari, sebaiknya dibuang. Berikutnya adalah makanan yang sering dianggap paling aman karena terasa segar.
buah yang sudah dipotong. Semangka potong, melon potong, pepaya potong, nanas potong. Semua buah yang sudah dipotong hanya aman disimpan maksimal 2 hari di kulkas. Begitu buah dipotong, lapisan pelindung alaminya hilang. Gula dan air di dalam buah menjadi media sempurna bagi bakteri dan jamur. Pisau, talenan, dan tangan kita membawa mikroorganisme yang langsung mengkontaminasi daging buah. Buah potong yang sudah tidak aman dapat menghasilkan zat hasil fermentasi yang menyebabkan gangguan pencernaan. Jamur yang tumbuh pada buah potong juga bisa menghasilkan racun yang berbahaya jika dikonsumsi berulang. Tanda buah potong sudah tidak aman adalah bau asam, tekstur berlendir, muncul busa halus, atau bercak mencurigakan. Jika ragu, jangan dikonsumsi. Setelah mengetahui semua resiko ini, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana cara menyimpan makanan dengan lebih aman di kulkas? Pertama, selalu gunakan wadah yang bersih dan tertutup. Wadah berkualitas bukan pengeluaran sia-sia. Itu adalah investasi kesehatan keluarga. Kedua, biasakan memberi label tanggal pada setiap makanan. Tulis tanggal makanan dimasak, bukan tanggal dimasukkan ke kulkas. Ketiga, pastikan suhu kulkas berada di kisaran 1 hingga 4 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi membuat bakteri berkembang lebih cepat. Keempat, atur isi kulkas dengan rapi. Pisahkan makanan mentah dan makanan matang. Jangan menumpuk terlalu padat, karena udara dingin perlu bersirkulasi. Kelima, jangan memasukkan makanan yang masih panas ke dalam kulkas. Biarkan uap panas hilang terlebih dahulu, tetapi jangan lebih dari 2 jam di suhu ruang. Keenam, simpan makanan dalam porsi kecil. Membuka dan menutup wadah besar berulang kali meningkatkan resiko kontaminasi. Ketujuh, bersihkan kulkas secara rutin. Sisa cairan dan remah makanan adalah tempat berkembangnya bakteri. Sekarang tentang pemanasan ulang. Memanaskan ulang hanya membunuh sebagian bakteri hidup. Pemanasan tidak selalu menghilangkan racun yang sudah terbentuk. Karena itu, panaskan makanan hanya 1 kali. Panaskan sampai benar-benar panas merata. Jangan memanaskan ulang makanan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan yang paling penting, percayalah pada indera Anda. Hidung manusia adalah sistem peringatan alami yang sangat sensitif. Jika makanan berbau aneh, meskipun samar, jangan dimakan. Jika teksturnya berubah menjadi lengket atau berlendir, jangan dikonsumsi. Jika warnanya tidak seperti biasanya, jangan ambil resiko. Jika Anda ragu, buanglah. Mungkin terasa sayang membuang makanan, namun bandingkan dengan risiko kehilangan kesehatan, biaya rumah sakit, dan penderitaan yang bisa berlangsung lama. Makanan bisa dibeli kembali. Kesehatan dan nyawa tidak bisa diganti. Setelah menonton video ini, saya mengajak Anda untuk membuka kulkas di rumah. Periksa satu persatu isinya. Buang makanan yang sudah melewati batas aman. Tulis panduan waktu penyimpanan dan tempelkan di pintu kulkas. Jadikan kebiasaan ini sebagai bentuk perlindungan bagi orang-orang yang Anda cintai. Karena seringkali bahaya terbesar bukan datang dari luar rumah, melainkan dari tempat yang selama ini kita anggap paling aman. Kulkas kita sendiri.